Setelah PPATK menemukan 600.000 lebih penerima bansos terindikasi judi online, lagi-lagi kali ini penerima bantuan sosial salah sasaran kembali terungkap. Datanya cukup mencengangkan. Hasil penelusuran PPATK di salah satu bank menemukan ada 27.932 penerima bansos berstatus pegawai BUMN. Sementara 7.479 penerima bansos lainnya berstatus dokter. PPATK menemukan ada ribuan profil penerima bansos yang tidak biasa. Lebih dari 6.000 penerima bansos berprofesi atau bekerja sebagai eksekutif atau level manajerial. Dari profil yang kami temukan di satu bank saja, kami menemukan data yang anomali, contohnya misalnya terdapat 27.932 penerima bansos yang statusnya adalah pegawai BUMN. Lalu kemudian ada 7.479 sekian data penerima bansos yang statusnya adalah dokter. Lalu kemudian ada lebih dari 6.000 statusnya adalah eksekutif atau manajerial, dan banyak lagi status-status yang menurut kami ini sebenarnya perlu didalami lebih lanjut oleh Kemensos dalam konteks ground checking, apakah yang bersangkutan memang masih layak menerima bansos atau tidak. Sebagai contoh saja, kalau bicara nilai rekening, kami menemukan ada orang yang memiliki rekening di atas 50 juta tapi masih menerima bansos. Jadi di rekeningnya dia memiliki uang lebih dari 50 juta tapi masih menerima bansos, itu hampir 60 orang. Temuan PPATK lainnya adalah dari 10 juta rekening penerima bansos, 1,7 juta diantaranya belum pernah terima bansos. Dari temuan PPATK itu, Kementerian Sosial mencoret 228.000 penerima bantuan sosial karena tidak lagi memenuhi syarat penerima. Lalu, apa yang menyebabkan penyaluran bansos menjadi tidak tepat sasaran? Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, sejumlah kejanggalan ini ditemukan oleh PPATK dalam data penerima bantuan sosial yang diajukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang mencengangkan, 27.000 lebih penerima bantuan sosial ini merupakan pegawai BUMN. Kemudian 7.000 lebih sebagai dokter dan juga 6.000 ini berada di level eksekutif dan juga manajerial. Bagaimana mungkin kemudian hal ini bisa terjadi dan langkah apa yang akan dilakukan berikutnya? Kami akan membahasnya malam hari ini untuk Anda bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ada Pak Danang Trihartono, Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK. Selamat malam Pak Danang, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga bergabung bersama kita Pak Doni Kolit, Pengamat Kebijakan Publik dari FEB UI. Selamat malam Pak Doni. Sehat ya Pak? Sehat. Dan tentunya juga akan bergabung bersama kita malam hari ini memberikan jawaban Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Saifullah Yusuf yang akan kita tunggu bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia malam. Tapi Pak Danang, bagaimana sebetulnya temuan dari PPATK Pak soal kejanggalan ini? Ya, jadi pertama-tama tentu kita apresiasi Kemensos karena berusaha untuk memperbaiki database penerima bansos. Yang kedua adalah bahwa setelah kami menerima rekening penerima bansos, tentu kami sandingkan dengan data yang ada di perbankan kita. Nah, berdasarkan pengolahan data kami, memang bansos ini disalurkan melalui Bank Himbara, terus Bank Syariah Indonesia. Nah, dari pengolahan data kami yang sudah selesai ini, kami temukanlah kejanggalan-kejanggalan tersebut. Sehingga inilah yang menurut hemat kami harus segera kami sampaikan ke Kemensos untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Nah, ini akan terus berkelanjutan dengan bank-bank yang lain sehingga nanti diharapkan data penerima bansos menjadi betul-betul valid, memang yang berhak menerima bantuan sosial. Ini tentu saja harapan kita semua seperti itu, Mbak. Oke, nah temuan ini Pak dari data-data tersebut jumlahnya tuh juga begitu besar ya Pak Danang, 27.932 pegawai BUMN. Ini sudah terverifikasi ya Pak statusnya? Ya. Itu berdasarkan database perbankan. Artinya setiap nasabah yang datang ke bank itu kan dilakukan CDD atau pengenalan nasabah. Nah, 27.000 itu mengakunya waktu pembukaan rekening adalah sebagai pegawai BUMN. Nah, makanya setelah kami matchingkan dengan data bansos ternyata masuk. Jadi tertariklah 27.000 data pegawai BUMN itu sebagai penerima bansos gitu. Dan tentu saja nanti
mungkin akan kami lakukan lebih pendetailan lagi, BUMN-nya seperti apa dan kenapa bisa terjadi gitu kan ya. Oke. Tentu kami akan terus bekerjasama dengan Kemensos. Oke, sudah berapa lama Pak kemudian ini terjadi begitu? Tentu saja yang paling mengetahui adalah Kemensos. Oke. Karena kami adalah mengecek data dari Kemensos dengan data perbankan. Nah, udah berapa kali terus menerima bansos itu kan tentunya datanya ada di Kemensos. Kalau kami harus melihat, kami harus buka satu-satu gitu kan. Si A ini mulai menerima kapan, si B menerima kapan, itu kan akan sangat menyita waktu dan tenaga gitu kalau kita lihat secara detail satu persatu. Tapi secara background pembukaan rekening seperti itu. Dan sebenarnya bukan hanya mengenai profil pekerjaan ya. Kami petakan juga profil penghasilan maupun saldo rekening per Juli kemarin gitu ya. Nah itu memang ada beberapa anomali yang seperti disampaikan tadi bahwa ini saldo rekeningnya 50 juta kenapa masih menerima bansos. Terus ada yang mengaku pengakuan di pembukaan rekening penghasilannya di atas 50 juta kenapa menerima bansos. Nah ini tentu nanti akan dicek lebih lanjut oleh Kemensos. Oke, baik Pak Doni, ini menarik Pak. Kok bisa kemudian yang punya saldo di rekening cukup besar masih menerima bansos? Menurut pandangan Pak Doni seperti apa? Ya sebenarnya ini mungkin salah satu indikator, ya satu hal yang sebenarnya sudah lama dibicarakan juga ya mengenai apakah penerima bansos itu tepat sasaran. Ya, jadi saya pikir ini tadi seperti yang disampaikan bahwa mungkin awal ya dari upaya untuk memperbaiki database yang dimiliki oleh Kemensos. Ya, artinya tidak hanya informasi ini nanti jadi sesuatu yang mengagetkan, tapi mudah-mudahan jadi bahan untuk evaluasi ya mengenai sebenarnya selama ini apakah proses misalnya dari identifikasi penerima sampai dengan proses verifikasi ya memastikan apakah penerima itu layak atau tidak, menurut saya perlu dilihat ulang karena ya kalau kita lihat kan sebenarnya ini tidak hanya melibatkan Kemensos ya, tapi juga melibatkan misalnya Pemda ya yang memang memberikan feedback data ke Kemensos dalam menyusun database-nya. Nah juga perlu dilihat nih apakah selama ini verifikasi di level bawahnya artinya ya pemerintah daerahnya itu relatif ya perlu diperbaiki ya atau memang ada hal-hal lain ya. Menurut saya ini pintu masuk untuk tidak hanya memperbaiki database ya, tetapi juga bagaimana nanti ya manajemen database itu. Oke, Saya itu ya. karena begini Pak Doni, mengenai kebijakan bansos ini nampaknya selalu ada saja masalah yang Iya, mengikuti betul, begitu betul. di baliknya. Ya, Artinya betul. dengan temuan dari PPATK atau kita melihat dari kasus-kasus sebelumnya, apa kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu? Setidaknya dimulai dari proses pendataan siapa Ya, kemudian yang betul. berhak. Bagaimana untuk bisa memperbaiki ini Pak Doni? Ya, memang kan ada pergeseran ya. Tadinya subsidi diberikan melalui barang. Sekarang subsidi ingin diberikan langsung kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Dan tentu saja kita butuh mengidentifikasi siapa yang butuh nih. Nah, makanya sebenarnya diskursus mengenai single identification number ataupun single identity number nih penting nih. Jadi perlu ada satu angka gitu ya ataupun satu indikator yang memang merujuk pada satu individu dan dengan adanya nomor tersebut kita bisa melihat ya apakah seseorang ini memiliki karakteristik yang sesuai dengan apa yang jadi target bansos. Nah, masalahnya adalah selama ini ya kita lihat masing-masing kementerian ya ataupun pihak itu mencoba membuat database-nya sendiri-sendiri. Oke. Nah, ini yang kemudian tentu saja yang satu tentu saja mubazir, yang kedua adalah nantinya perlu proses verifikasi lagi gitu apakah data yang ada di kementerian yang satu dengan yang lain itu sama misalnya matching untuk satu orang gitu ya. Jangan-jangan di sini dia teridentifikasi sebagai misalnya tadi ya orang yang memiliki penghasilan yang di bawah misalnya angka tertentu sehingga dia menerima bansos, tapi di database lain dia sebenarnya punya misalnya pembayaran pajak yang
sebenarnya di atas Ya, dari itu. Nah, itu yang menurut saya penting untuk segera dibereskan. Oke, Pak Dadang, ini tentunya juga mungkin membuat publik gemas ya ketika mungkin apakah betul Pak yang menerima bansos ini 27.000 lebih pegawai BUMN, 7.000 lebih dokter, 6.000 di level eksekutif atau manajerial. Ini mereka yang punya pendapatan cukup begitu dengan saldo rekening 50 juta lebih itu, Pak Dadang, terverifikasi mengenai hal ini? Ya, yang kami lihat yang saldonya 50 juta lebih per pertengahan Juli kemarin itu sebenarnya hanya 56 orang ya. 56 orang. Namun dari pengakuan dari penghasilan waktu membuka rekening yang mengaku penghasilannya 5 juta sampai 10 juta itu kurang lebih ada 39.000 orang. Terus yang 50 juta ke atas itu juga ada ribuan gitu. Jadi di atas 1 juta bahkan ada yang mengaku mendapatkan penghasilan seperti itu. Namun itu kan pengakuan nasabah waktu membuka rekening ya. Jadi nanti tentu saja untuk detailnya Kemensos pasti melakukan ground checking karena kami sampaikan juga di situ apa istilahnya name by address-nya sehingga bisa dicek yang bersangkutan tinggalnya di mana, rumahnya seperti apa, apakah layak seperti layak dapat bansos itu kan nanti bisa dilakukan pendetailan oleh Kemensos. Pak Danang, 56 dengan jumlah saldo di rekening yang cukup besar lah ya, 50 juta ataupun ke atas dengan penghasilan yang cukup itu. Ini kan baru sebagian saja ya Pak di bank-bank tersebut yang baru dilakukan pemeriksaan. Berarti masih ada presentase kemungkinan ditambah lagi dong Pak? Iya. Angka tersebut. Ya kemungkinan bisa bertambah karena memang ini kan baru beberapa bank yang kami sampaikan ke Kemensos. Karena kan Kemensos juga memerlukan waktu untuk melakukan pendetailan dan ground checking ataupun penelitian lebih lanjut sehingga akan kami sampaikan secara bertahap. Ini selesai kami sampaikan, nanti begitu kami olah lagi dari bank selanjutnya selesai kami sampaikan. Jadi ini proses yang berkesinambungan saya kira untuk menyelesaikan database penerima bansos supaya lebih akurat gitu demikian. Ya pemirsa, bagaimana sebetulnya proses pendataan dari penerima bansos ini, bagaimana pula Kementerian Sosial melakukan verifikasi. Kami akan hadirkan jawabannya tentunya masih juga bersama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akan bergabung bersama kita usai jeda kami kembali untuk Anda.